Madihamu doho dami na siya di bata mata doho siya anak ng Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Tapi parhorasan manugot madihita damang dainang dongan na hinaholongan jalan na pinasupaso dito hata Yesus Kristus. Tapar sa uli mabohal ni partod diot tadi bagasan manugot niya riyon. Imahata ni debata na tarsurat di sada Korintus sada ayat 24. Sonon mahata na idok disi. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sumber hikmat sejati tentu hanyalah Tuhan. Allah adalah sumber segala sesuatu. Karena itu hikmat berasal dari Allah. Istilah hikmat Allah dan hikmat manusia bukanlah menunjuk kepada dua sumber hikmat, melainkan menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat. Mari kita perhatikan dengan baik. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Namun setelah kejatuhan ke dalam dosa, ada manusia yang kita sebut pengikut Tuhan, tetapi juga ada pengikut setan. Manusia baru dan manusia lama. Istilah ini bukanlah berarti bahwa manusia ada dua jenis dari dua penciptaan, melainkan kualitas kerohaniannya. Semua manusia ciptaan Allah, tapi setelah kejatuhan ke dalam dosa, tidak semua yang menjadi umatnya. Lebih lanjut, manusia memiliki kemampuan berpikir dengan otaknya, namun ada yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah, tetapi tidak sedikit yang justru menista Allah. Begitulah hikmat. Yang disebut dengan hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Para nabi, rasul dipenuhi oleh hikmat Allah. Sebaliknya, apa yang disebut dengan hikmat manusia adalah hikmat yang berasal bukan dari Allah, yang dipakai manusia dengan kekuatan dirinya sendiri dan coba melawan Allah. Inilah realita akibat kejatuhan ke dalam dosa. Manusia lupa pada penciptanya, bahkan tampil untuk melawan. Saudara yang kekasih, di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18-25 ini, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus tentang situasi keagamaan dan sikap keimanan yang semestinya. Ada dua blok yang digambarkan di sana. Yang pertama adalah orang Yahudi yang pada zamannya dikenal sebagai pusat ilmu. Ada istilah di Yunani, jangan membicarakan hal yang kemarin, berbicaralah hal yang baru. Mereka berhikmat dalam ukuran kemanusiaan atau yang disebut dengan antroposentris. Semua berorientasi pada kemanusiaan sehingga mereka menggugat, apakah betul Yesus Kristus itu Allah? Sungguh tidak masuk akal mereka bahwa Yesus yang manusia juga adalah Allah. Hikmat Yunani sangat terbatas dalam mengerti kehendak Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan karena tak dapat dimengerti. Yunani gudang ilmu, tapi Allah melampaui segala ilmu yang ada. Jadi bukan asal-usul hikmat, melainkan kualitasnya. Rasul Paulus juga bukan orang yang bodoh, tapi dia mengerti salib itu adalah kebenaran, bukan karena kepintarannya, melainkan karena hikmat Allah yang diberikan kepadanya. Paulus mengalahkan hikmat Yunani, karena Yunani tidak mengenal, bahkan melawan penciptanya. Sementara Paulus percaya dan menaklukkan dirinya pada hikmat Allah. Blok yang kedua adalah orang Yahudi yang meminta tanda. Ini sifat keagamaan yang menuntut mujizat-mujizat atau peristiwa yang supranatural. Yahudi ingin menguji Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa salib bagi orang Yahudi akan menjadi batu sandungan, karena mereka tak pernah bisa memahami salib. Bahkan sebaliknya, terus-menerus menjadi seteru salib. Mereka tersandung, artinya jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada salib Yesus Kristus. Mereka mau Yesus Kristus memenuhi tuntunan mereka atau tuntutan mereka. Dan bukan sebaliknya, mereka memberi diri kepada Kristus. Saudara yang kekasih, salib disebut melampaui hikmat dunia. Dalam arti manusia pada dirinya tidak akan pernah mampu memahami salib dengan benar kecuali oleh pertolongan Roh Kudus. Semuanya hikmat dari Allah, namun tak semua manusia mengakuinya, bahkan melawan Allah yang tak terbatas dengan hikmatnya yang terbatas. Jadi,
dengan hikmat manusia atau yang bergantung pada diri sendiri tidak akan mampu mengerti kehendak Allah yang Allah sumber hikmat. Ingat, hal ini karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian 3. Sehingga hikmat manusia itu mengalami kerusakan dan hanya bisa dibenarkan dengan percaya kepada Yesus Kristus. Pembenaran oleh penebusan Yesus Kristus akan memampukan hikmat manusia mengerti akan Allah. Tanpa pembenaran, manusia tidak akan pernah mampu mengenal Allah dengan hikmatnya sebagai manusia berdosa. Timbul pertanyaan bagi kita, mengapa hikmat manusia dianggap menjadi sebuah kebodohan? Pertama, karena manusia tidak mampu mengerti akan makna salib itu sendiri, ayat 18. Manusia sering mencemooh terhadap sesuatu yang sebenarnya ia belum mengerti. Manusia sering menganggap suatu kebodohan terhadap hal-hal yang sebenarnya ia belum pahami. Hal ini terjadi pula ketika manusia itu mendengar berita-berita tentang Yesus yang disalib. Karena ketidakmengertiannya, mereka menganggap berita itu bodoh. Itulah yang dimaksud dengan hikmat manusia yang dianggap sebuah kebodohan. Saudara yang kekasih, Allah menyatakan karyanya melalui seorang Yahudi yang tersalib tentunya tampak sebagai suatu kebodohan bagi semua orang yang tidak menerima berita tersebut. Bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya dengan cara khusus eksklusif melalui seorang manusia Allah? Itu yang dimaksud oleh Paulus. Pertanyaan dari mereka akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Hanya kita yang diselamatkanlah yang bisa mengerti bahwa berita salib bukanlah kebodohan melainkan hikmat yang paling agung. Yang kedua, karena Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Ayat 19 sampai ayat 20. Paulus mengutip perjanjian lama sebagai dukungannya yang isinya adalah peringatan dan kecaman dari Allah terhadap manusia berhikmat di Yehuda yang mencari bantuan dari Mesir ketika terancam Sanherib di dalam Yesaya 29 ayat 14. Kata-kata membinasakan atau mengacaukan diambil dari Mazmur 33 ayat 10 dari Alkitab berbahasa Yunani. Melalui nabinya, Allah telah lama berjanji untuk menghapuskan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan dari orang-orang bijak. Apa yang dulu telah dijanjikan Allah untuk dilakukan, kini telah ia lakukan melalui salib. Inilah jawaban negatif Allah dan penghakiman Allah terhadap semua penalaran manusia yang mandiri, yang berusaha menemukan Allah dan keselamatan melalui caranya sendiri. Penalaran itu sendiri tidak dibantah. Memang benar ada orang-orang yang sungguh bijak dan pandai dalam perjanjian lama, tetapi karena mereka mengenal Allah melalui penyataan dirinya sendiri. Hanya orang bodoh yang mengatakan Allah tidak ada. Mazmur 14 ayat 1 dan Mazmur 53 ayat 1. Paulus juga menggunakan penalarannya yang diberikan Allah untuk menyusun teologinya, tetapi penalarannya adalah untuk melayani penyataan. Yang ketiga, karena manusia mencari hikmat dari ahli Taurat dan pembantahan dari dunia, ayat 20. Paulus tidak menyangkal bahwa ada orang-orang yang bijaksana, para ahli Taurat dan para pendebat. Makna dari ketiga rangkaian pertanyaan ialah ini: dari manakah mereka memperoleh semua hikmat mereka? Karena Allah telah membuktikan kesia-siaannya, ketidakmampuannya untuk menemukan kebenaran. Orang yang berhikmat, ahli Taurat dan pembantah dapat menunjuk pada tiga fungsi dalam aliran para nabi Yahudi. Yang pertama, mempelajari, mengajarkan, dan menafsirkan Taurat Allah hal-hal yang hakiki di dalam Yudaisme untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Tetapi yang dipikirkan Paulus bukan sekedar usaha-usaha orang-orang Yahudi untuk memahami Allah dan kehendaknya. Dunia Yunani pun mempunyai orang yang bijaksana, yang suka membantah dan mendebat pertanyaan-pertanyaan filosofis dan keagamaan seperti yang ditunjukkan dalam ayat 22. Paulus menggemakan dari Yesaya dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum serupa dengan penerapan, di manakah orang-orang bijaksanamu? Yesaya 19 ayat 20. Dan di manakah para ahli Taurat? Yesaya 33 ayat 18. Setiap usaha untuk menemukan Allah, untuk memahaminya tanpa penyataan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disalibkan, dikutuk sebagai tidak lebih dari hikmat dunia yang dijadikan oleh Allah sebagai kebodohan. Yesaya 44 ayat 25. Hikmat dunia adalah bagian dari dunia ini dengan dosa dan kebodohannya. Ia bukanlah bagian dari zaman yang baru, dunia yang akan datang, yang telah dibukakan Allah
melalui anaknya. Saudaraku yang kekasih, melalui nabinya, Allah menyatakan untuk menghapuskan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak, yaitu manusia-manusia yang melakukan penalaran sendiri dan usahanya mencari Allah dan keselamatan melalui caranya sendiri menurut penalaran itu sendiri. Pertanyaan kita selanjutnya apakah sumber hikmat Tuhan itu? Pertanyaan kita adalah apakah sumber hikmat Tuhan itu? Pertama, sumber hikmat Tuhan itu adalah berita penyaliban Kristus ayat 18. Berita Injil membalikkan penilaian manusia, yakni apa yang sepintas tampak sebagai kebodohan dari Allah, namun hal ini sebenarnya lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia yang masih bekerja dan hikmat di dunia ini. Apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada apa yang dianggap sebagai kekuatan manusia. Apa yang dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan dari Allah disingkapkan sebagai hikmat dan kekuatan sejati di dalam kemampuan menciptakan iman dan penyelamatan. Yang kedua, sumber hikmat Allah Kristus yang tersalib ayat 23. Salib bukanlah suatu peristiwa kebetulan, suatu kegagalan dari keterlaksanaannya keadilan, suatu tragedi manusia, melainkan klimaks dari suatu rencana ilahi. Tanpa iman, Kristus yang tersalib akan telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Sebagai Mesias yang tersalib sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kematiannya memalukan untuk satu orang dalam sejarah, memiliki berita yang mutlak dan final bagi segala zaman dan semua orang? Injil tentunya akan tetap menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang Yahudi, bagi semua orang yang ingin menemukan kebenaran di dalam celah-celah pikiran mereka sendiri. Makna salib hanya dapat dilihat di dalam terang kebangkitan. Tanpa iman, Kristus yang tersalib akan menjadi batu sandungan bagi kita, bagi orang-orang Yahudi. Sebab menurut nalar Yahudi, seorang Mesias mati tersalib sungguh tidak masuk akal. Bagaimanakah mungkin kematian yang memalukan untuk satu orang dalam sejarah tersebut? Ketiga, Kristus adalah sumber hikmat kita. Ayat 24. Allah berbicara kepada manusia melalui seorang Yahudi yang tersalib tentunya tampak sebagai suatu kebodohan, kalau bukan kegilaan semata bagi semua orang yang tidak menerima berita tersebut. Bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya dalam suatu cara yang khusus dan eksklusif melalui seorang individu di dalam sejarah? Itulah kata Paulus. Pertanyaan dari mereka yang akan binasa, hanya kita yang diselamatkan dan mengerti berita salib bukan sebuah kebodohan yang paling hina, melainkan hikmat yang paling agung. Dan keempat, sumber hikmat itu Allah yang bodoh dan lembah dari Allah ayat 25. Apa yang sepintas tampak sebagai yang bodoh dari Allah masih lebih bijaksana dari semua hikmat manusia yang masih bekerja dengan hikmat dunia ini. Apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat dari apa yang dianggap sebuah kebodohan dan kelemahan Allah. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara yang kekasih, di dalam salib mempunyai kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati. Ini adalah karunia yang terbuka bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Artinya semua orang dari latar belakang kebangsaan apapun dapat terpanggil dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman diberikan kepada mereka yang dipanggil, sebab hanya melalui imanlah seseorang dapat melihat Kristus yang disalib dalam perspektif yang sebenarnya sebagai suatu pembuktian besar tentang kasih Allah dalam karya penyelamatan itu. Itulah kuasa Allah, kuasa dan hikmat Allah yang dapat dimengerti manusia di dalam iman. Itulah kuasa dan hikmat Allah yang hanya dapat dimengerti manusia di dalam iman. Selamat mempercayai salib dalam menjalani hidup kita. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.